Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan muda dan mudi, selamat datang di channel Budak Mimpi dan semoga Anda berbahagia sampai di usia tua nanti. Kawan, sesuai dengan janjiku bahwa aku akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman kepada Anda. Pengalaman apa? Pengalaman pahit di sepanjang hidupku. Dan semoga hal ini bermanfaat bagi Anda sebagai antisipasi dalam mengelola dan memanage kenikmatan terbesar Anda di masa muda dan dalam menggali berbagai potensi. Kawan muda yang berbahagia, semenjak aku menikah hingga sampai saat ini, hidupku selalu berada di kondisi ekonomi yang teramat sangat sulit dan buruk. Boleh dikatakan miskin permanen. Ini bukan kalimat bangga kawan, dan bukan pula kalimat memelas, karena aku tidak suka memelas. Aku sudah kebal dengan kemelaratan ini. Yang tepat adalah kalimat gedek. Kawan muda yang berbahagia, sejak aku menikah hingga sampai saat ini, aku selalu menghuni atau bertempat tinggal di rumah kos. Tepatnya adalah ruang kos. Kenapa? Karena hanya satu ruang saja. Dan yang paling menyedihkan kawan, ketika keenam anakku masih kecil-kecil, aku hanya bisa menyewakan tempat tinggal bagi mereka, tempat tinggal yang sangat sederhana dan boleh dibilang sebenarnya tidak layak huni. Bagaimana tidak? Satu ruangan saja yang berukuran 3x3. Kemudian atap dan dindingnya terbuat dari seng yang sudah pada keropos dan bocor. Kemudian lantainya terbuat dari ubin, namun juga setengah hancur begitu. Dan kalau musim panas tiba kawan, jam 11 siang, istri dan anak-anakku sudah harus mengungsi dan membeber tikar di bawah pohon sono yang terletak di sebelah kanan rumah kos. Kalau musim hujan datang dan kebetulan hujan deras, Masya Allah, suara hingar-bingar hiruk pikuk seakan membuat kepalaku terasa mau pecah. Bagaimana tidak kawan? Air hujan yang menghantam atap seng menimbulkan suara keras. Lembaran-lembaran seng yang sudah pada keropos dan kebetulan terlepas dari kayunya kemudian dihempas oleh angin juga menimbulkan suara keras. Blah 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 blah. Lalu kemudian air hujan yang menerobos masuk melalui atap yang bocor kemudian jatuh menimpa panci, dandang, ember juga menimbulkan suara plang pling plung pling plang pling plung. Wow. Jadi saat itu aku seakan berada di tengah-tengah konser musik rock and roll yang hebat. Dan hal ini diperburuk oleh suara istriku yang bawelnya seperti kompresor itu kawan, menyanyikan lagu kebangsaannya. Mau tahu lagu kebangsaan istriku? Mesti diawali dengan ral kawan. Pak, begitu. Dan kelanjutannya, Pak, sampai niku dadi wong lanang ancene kebacut, Pak. Wis ora omah bocor kabeh kok mbidek kae nyuwun nyekukru kaya pitik. Mbok berpikir kayak piye carane gak kebocoran. Tidak kalah kerasnya kawan. Justru aku diam ini berpikir, mikir apa penuh? Mikir Gusti Allah kapan mengumumkan hari kiamat. Bu, kalau kamu tidak mau kebocoran, ada cara yang lebih simpel daripada kamu harus ngomel-ngomel terus. Apa? Yo metu kono nang layu-layu nang lapangan wis gak kebocoran, Bu. Tapi kodanan blok, kodanan gak apa-apa, Bu. Sing penting kan gak kebocoran. Ya. Kalau demikian ya. Anak laki-lakiku yang paling gede yang sejak dari tadi berdiri di depan pintu karena mau hujan-hujanan tidak boleh sama ibunya, lalu kemudian memberi komando pada adik-adiknya. Ayo, bapakku dikeluarkan dari rumah, ayo, biar enggak kebocoran. Anakku serentak menyerbu, ono sing nyurung, ono sing nyeret. Kemudian aku bengok-bengok.
Woi, ojo ngene kok orek, gendeng ngene urek. Bu, tolong aku, Bu. Dan demi mendengar aku minta tolong dan melihat adegan itu, istriku langsung saja melompat dari tempat duduknya, kemudian menghampiriku. Tak pikir HP nolong aku, Bapak. Tiba-tiba aku diangkat nang jopo. Kepala itu meledak tertawa setelah kemudian kejar-kejaran di tengah hujan. Oh, ini sebenarnya pengalaman pahit, tapi justru menjadi kenangan terindah di sepanjang hidupku. Lalu kemudian, hampir setiap hari susah makan. Tiada hari tanpa berantem. Berantem karo sopo? Berantem dengan Bang Didil. Tahu Bang Didil, kawan? Tahu? Kalau tidak tahu itu lebih bagus, memang tidak usah perlu tahu. Karena Bang Didil itu bagaikan kawanan piranha yang apabila manusia diceburkan di kolamnya, lalu kawanan piranha itu akan dengan ganas menyerang, dididili, til. 1 menit manusia diangkat, tinggal tulangnya saja. Dan selanjutnya kawan, setiap malam pun susah tidur. Bagaimana mau tidur nyenyak kalau setiap malam harus berempet-empetan, bermesraan dengan kompor, rak, piring, irus, kerdus, tikus, curug. Maka tak payah lagi aku dan istriku sering tidur sambil duduk. Kawan, dan jangan percaya apabila ada orang mengatakan saat itu aku sering tidur sambil berdiri. Kau pikir bisa aku tidur sambil berdiri? Sak melarat mati, sak sempite panggonan, yo gak bakalan iso lah aku turu karena mbuh lek aku pas gantung diri. Tidur terus selama-lamanya. Dan jangan bangkit sebelum Allah membangkitkanmu di hari kebangkitan nasional. Lalu kemudian, tapi kalau ada cerita bahwa seorang suami memiliki hubungan gelap dengan istrinya sendiri, istri sahnya, istri satu-satunya sendiri, percaya, itu bukan omong kosong, bukan cerita kosong, kawan. Itu cerita beneran, karena akulah aktor di balik kegelapan itu. Bagaimana tidak gelap, setiap hubungan intim dengan istriku, lampune dipateni karo istriku. Takut anak yang lirir, kemudian ndeloki mungkin sangkano film Korea lagi. Nah, kawanku yang berbahagia, kehancuran seperti ini, kemaratan seperti ini, semuanya tidak lepas dari kebodohanku, kawan. Ketololanku di masa muda, sehingga istriku harus ikut bertanggung jawab. Dan ke-6 anakku yang masih kecil-kecil harus ikut pula membayar mahal konsekuensinya. Konsekuensi apa, kawan? Konsekuensi ketidakmampuanku untuk mengelola dan memanage kenikmatan terbesarku di masa muda. Ya, kenikmatan terbesarku di masa muda. Saat itu yang mestinya aku manfaatkan dengan benar, tetapi tidak, melainkan ku hambur-hamburkan dengan cara boros, mubadir. Kawan, kesehatanku, kesempatanku, kekayaanku, semuanya aku hambur-hamburkan dengan mubadir. Aku buat hura-hura bersama kawan-kawanku. Aku buat euforia bersama kawan-kawanku, asal senang gitu saja. Ya, aku telah menukar semua kenikmatan Allah dengan kesenangan sesaat yang ujung-ujungnya menghancurkan. Dalam hal ini, kawan, aku hanya ingin berpesan kepada Anda. Hati-hati, kawan, memilih teman. Kenapa? Karena teman itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap diri kita, baik dalam hal keburukan maupun dalam hal kebaikan. Wow. Sekali lagi, untuk itu hati-hatilah memilih teman. Memang teman, aku tidak menyalahkan teman-temanku di masa lalu. Kesalahan ini terletak pada diriku sendiri. Dan kesalahan terbesarku adalah mengapa dulu aku berteman dengan mereka. Memang, kawan,
Kita ini adalah makhluk sosial yang selalu harus bersosialisasi dengan orang lain, yang selalu harus berkaitan dengan orang lain. Tanpa ada kaitan dengan orang lain, tidak mungkin kita akan mampu mempertahankan hidup ini. Itu harus kita sadari. Dan kita sadar pula bahwa kita bisa makan ini karena jasa orang lain. Anda bisa beli motor, Anda bisa beli mobil, Anda bisa membeli rumah, itu jasa orang lain. Tapi yang harus kau sadari pula kawan, bahwa kehancuran, kemelaratan tidak sedikit orang mengalami karena jasa orang lain pula. Itu memilih teman. Di saat kita masih bodoh, di saat kita masih labil, di saat kita masih belum bisa menjaga diri kita dengan baik, lalu kemudian kita berteman dengan orang bodoh, berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki motivasi hidup, itu sama halnya kita membuka peluang besar bagi bangsa setan untuk bergabung dan berteman pula kepada kita. Dan apabila itu terjadi, maka disitulah bangsa setan akan menjalankan misi besarnya. Apa misi besarnya? Misi besarnya setan adalah menawarkan kesenangan dan kesenangan dengan modus-modus yang teramat menyenangkan. Dan akhirnya kita membuat Allah cemburu. Itulah yang disenangi oleh setan. Setan paling senang membuat Allah cemburu. Hati-hati kawan. Allah itu pencemburu. Sebagaimana sabda Nabi kawan. Tidak ada kecemburuan seseorang melebihi cemburu Allah. Hati-hati kan. Kalau Allah sudah cemburu, sengsaralah kita. Sakitlah kita. Semakin jauh kita tersesat, semakin sulit kita bertobat. Bagaikan seekor ikan yang telah terlanjur menelan umpan pancing kau. Semakin jauh dia berlari, semakin sakit apabila ditarik kembali. Itulah kawan yang harus kita perhatikan. Dan sekali lagi, setan paling senang membuat kita sengsara. Dan sengsara terus sampai kemudian lengkap kesengsaraan kita, baik finansial maupun moral kita akan sengsara. Dan apabila begini kawan, sudah bisa dipastikan bahwa kita kalau sengsara di dunia ini lengkap moral dan finansial, maka di alam kubur pun kita mendapat kesengsaraan itu, kecuali orang-orang yang mendapat hidayah. Dan apabila di alam kubur kita sengsara, tentunya di alam akhirat pun kita akan mendapat kesengsaraan itu. Dan apabila kita mendapat kesengsaraan itu kawan, di akhirat tentunya seburuk-buruk tempat tinggal anak-anakku yang masih kecil itu tidak lebih buruk dari neraka jahanam. Sesuai firman Allah kawan. Coba perhatikan Al-Quran surat Ibrahim ayat 28 dan 29. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa akhallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Kawanku yang berbahagia, di sini dulu kita akan bertemu kembali di konten berikutnya tentunya yang lebih menarik, dan jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.